Sebelumnya Lauri Jiang yang turun tangan sendiri, dia pergi mencari Nenek Su dan membeli 60% saham dari rumah sakit Husada. Nenek Su langsung menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Di satu sisi, dia sangat puas terhadap harga ini. Di sisi lain, dia mengira dapat menggunakan kesempatan ini untuk menjalin koneksi dengan SPZ. Dia semakin yakin bahwa proyek herbal keluarga Su akhir-akhir ini sangat viral, sehingga mengundang perhatian dari SPZ. Sepertinya kesempatan keluarga Su untuk bergabung ke dalam SPZ sudah tiba. Berpikir demikian, Nenek Su semakin congkak. Dia mengumumkan di depan umum bahwa akan menambah investasi ke dalam proyek herbal, akan mempercepat keluarnya produk obat-obatan. Hingga mendengar kabar ini, hati Nenek Su pun melonjak. Setelah renovasi, penyesuaian, dan perluasan, rumah sakit Husada akan dibuka kembali dengan rupa baru. Waktu pembukaan ditetapkan pada 7 hari kemudian. Di dalam kota besar yang makmur seperti kota Zhonghai, secara logika berita ini sama sekali tidak mencolok. Tetapi setelah Nenek Su melihat berita ini di koran, dalam hatinya justru merasa tidak tenang. Dia memanggil Daniel Su kembali untuk menyelidikinya. Pada akhirnya ditemukan bahwa penanggung jawab dari rumah sakit Husada adalah Winda Su, serta 100% dari kepemilikan saham sepenuhnya adalah milik Winda Su. Ketika mendengar berita ini, Nenek Su sangat terkejut, ini bagaimana mungkin? Semua kepemilikan saham dari rumah sakit Husada setidaknya juga senilai 80 juta yuan. Selama bertahun-tahun ini Winda hanya hidup dengan mengandalkan gaji sebagai general manajer rumah sakit Husada. Dari mana dia bisa mendapatkan 80 juta yuan? Daniel Su juga terheran-heran, waktu itu Lauri Jiang membeli 60% saham rumah sakit Husada dari tangan kita dengan harga 50 juta yuan, dan 40% saham sisanya berada dalam tangan Dilan Chen. Winda Su bahkan mampu membeli kembali saham dari Dilan Chen. Daniel Su bergumam, apakah mungkin Tuan Ling yang di belakang itu turun tangan membantunya? Mendengar nama Tuan Ling, Nenek Su menarik napas dingin secara refleks. Pada saat itu di acara perayaan ulang tahunnya yang ke-70, Tuan Ling meninggalkan kesan yang sangat dalam pada mereka. Nenek Su memperkirakan secara konservatif, meski kekuatan dan kekuasaan Tuan Ling tidak melebihi Brian Ma, takutnya juga tidak berselisih seberapa banyak, kurang lebih adalah tokoh besar yang sederajat. Namun Tuan Ling sama sekali tidak menyembunyikan perasaan baiknya terhadap Winda Su, bahkan langsung memberikan firework yang senilai ratusan juta yuan. Jika Tuan Ling yang turun tangan, maka semuanya pun terjelaskan. Daniel Su berkata, sepertinya adik Winda sudah menjanjikan suatu syarat pada Tuan Ling, misalnya menemani Tuan Ling tidur, atau menjadi wanita simpanan Tuan Ling. Barulah Tuan Ling turun tangan membantunya membeli semua kepemilikan saham dari rumah sakit Husada. Kelihatannya juga hanya ada kemungkinan seperti ini. Nenek Su meremas pelipis dengan sangat tak berdaya, benar-benar aib keluarga. Ya sudahlah, ada Eric Ling, si pria sampah yang hidup mengandalkan orang lain dan menggoda wanita di mana-mana. Tak disangka bahkan Winda juga bersedia menjadi wanita simpanan dan mulai hidup mengandalkan orang lain. Muka keluarga Su kita benar-benar habis karena mereka. Daniel Su berkata, Nenek, bagaimanapun Winda adalah darah keturunan keluarga Su kita. Merusak nama baik keluarga Su dengan seperti ini, benar-benar tidak tahu malu. Perlukah kita mengingatkan adik Winda? Nenek Su bergeleng, kehebatan Tuan Ling tinggi di atas langit, kamu berani pergi mengingatkan wanita simpanannya. Seketika wajah Daniel Su berubah drastis. Dia menyadari dirinya telah salah berkata, lalu dia menundukkan kepala dengan malu. Nenek Su berkata, untungnya masalah ini tidak terekspos, juga tidak menciptakan pengaruh terhadap nama baik keluarga Su kita. Asalkan masalah ini tidak terekspos, terserah Winda saja. Tetapi menjadi wanita simpanan, pada akhirnya hanyalah mainan di tangan orang lain, entah kapan ketika sudah bosan, juga akan dibuang begitu saja. Akhiran Winda, sudah ditakdirkan akan sangat menyedihkan. Daniel Su berkata, benar kata nenek. Nenek Su berkata,
Sekarang kamu sudah menjadi CEO perusahaan Su, matamu harus dibuka lebar. Jangan pedulikan hal-hal sepele ini. Asalkan kamu menjalankan proyek herbal dengan segenap hati dan pikiran, pasti dapat membuat keluarga Su kita selangkah lebih maju. Winda Su menerima surat pengalihan kepemilikan saham yang diberikan oleh Laurie Jiang. Meski dia sama sekali tidak tahu menahu terhadap Tuan Ling yang dibicarakan, tetapi Winda Su tahu ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk membalikkan badan. Kalau tidak, dia akan terus menjadi mainan di dalam tangan keluarga Su. Setelah sepenuhnya mengambil alih rumah sakit Husada, Winda Su memiliki kekuasaan mutlak terhadap segala urusan rumah sakit, baik yang besar maupun kecil. Ini belum pernah dia miliki pada sebelumnya. Tak bisa dipungkiri, Winda Su adalah orang yang sangat serius terhadap pekerjaan. Setelah mengambil alih, hal pertama yang Winda Su lakukan adalah PHK pemutusan hubungan kerja. Semua karyawan yang masuk bekerja karena nepotisme keluarga Su dan bekerja malas-malasan pun di PHK. Sejumlah karyawan muda yang unggul juga dipromosikan, serta melakukan perekrutan karyawan baru. Setelah penyesuaian selama belasan hari, rumah sakit Husada sudah menjadi baru baik dari segi mental maupun rupa. Kemudian, Winda Su mulai membeli peralatan dan fasilitas, merekrut tenaga kerja baru, lalu merenovasi lahan rumah sakit. Setelah setengah bulan lebih, meski menghabiskan dana yang besar, tetapi hasilnya sangat signifikan. Pemasukan meningkat sebanyak 2 kali lipat, dan yang lebih menggembirakan lagi adalah terciptanya reputasi yang baik di Kecamatan Mawar. Semakin banyak pasien yang bersedia untuk mempercayai rumah sakit Husada, lalu merekomendasikan keluarga dan teman dekat mereka untuk datang berobat ke rumah sakit Husada. Di balik keberhasilan yang amat besar ini, adalah hasil kerja begadang dari Winda Su. Selama setengah bulan lebih ini, setiap hari Winda Su hanya tidur 3 atau 4 jam saja, sisa waktunya dicurahkan ke dalam pekerjaan. Hingga semalam sebelum acara pembukaan kembali rumah sakit Husada, barulah Winda Su tidur siang sebentar di dalam kantor. Hal pertama yang dia lakukan setelah bangun adalah membuka ponsel dan memeriksa apakah Eric Ling sudah membalas pesannya. Sangat disayangkan, tidak ada. Winda Su menelepon Eric Ling, tetapi tidak diangkat. Winda Su bertampang lesu, lalu dia mengirimkan pesan, Eric Ling, setengah bulan lebih ini kamu pergi kemana? Kenapa tidak balas telepon aku? Masalah terakhir kali juga belum aku sampaikan terima kasih padamu. Besok adalah hari pembukaan kembali rumah sakit Husada, bisakah kamu datang memberikan selamat padaku? Asalkan kamu bisa datang, itu adalah hadiah yang paling baik. Winda Su menatap ponselnya lama sekali, tetapi juga tidak mendapatkan balasan. Winda Su sangat sedih. Tepat ketika itu, terdengar suara ketukan pintu. Bonnie Su berjalan masuk membawa sebuah dokumen, CEO Su, ini adalah agenda acara pembukaan besok serta daftar nama tamu yang sudah dikonfirmasikan akan datang. Kamu lihat sebentar. Winda Su melakukan PHK besar-besaran setelah memegang kuasa, pada dasarnya sudah mem-PHK seluruh karyawan keluarga Su. Tetapi Bonnie Su bersikeras tidak ingin pergi, serta menyatakan ke depannya pasti akan bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak lagi malas-malasan. Winda Su sangat tidak memahami tindakan Bonnie Su, tetapi dia juga tidak berdaya, maka dia tetap memberikan satu kesempatan untuk Bonnie Su. Fakta membuktikan, selama setengah bulan ini, Bonnie Su memang sudah jauh lebih giat. Winda Su juga tidak enak untuk berkata apa-apa. Setelah melihat daftar nama tamu, Winda Su mengernyit, perusahaan Su tidak mengutus orang untuk menghadiri acara pembukaan. Bonnie Su bergeleng, aku sendiri sudah pergi mengundang, tetapi Daniel Su mengatakan proyeknya sedikit sibuk dalam akhir-akhir ini, tidak ada waktu. Nenek Su mengatakan tidak enak badan. Winda Su sangat kecewa, jika mereka tidak datang, tamu kali ini bahkan tidak ada satupun yang termasuk besar, bukankah ini akan menjadi lelucon? Juga sangat tidak menguntungkan terhadap perkembangan rumah sakit nantinya. Awalnya orang yang bersedia datang sudah tidak ada seberapa,
di antaranya juga hanya Lulu Zhang yang sedikit berstatus. Keadaan seperti ini sama sekali tidak mapan. Saat ini Boni Su berkata, sebenarnya menurutku, tidak perlu khawatir tentang tamu. Besok asalkan kita membuka rumah sakit, pasti akan ada tokoh besar yang datang meramaikan. Apakah kamu sedang menertawakan aku? Winda Su sangat tidak senang. Boni Su berkata dengan serius, benar yang aku katakan. Boni Su tahu Eric Ling adalah Tuan Ling, serta tahu Lauri Jiang mengalihkan semua kepemilikan saham dari rumah sakit kepada Winda Su dengan tanpa syarat, adalah karena melihat pada muka Eric Ling. Sekarang rumah sakit Husada akan dibuka kembali, bagaimana bisa para tokoh besar seperti Lauri Jiang akan tidak melakukan persiapan? Lagi pula, Boni Su bersikeras tinggal di sisi Winda Su, adalah karena dia tahu Eric Ling adalah Tuan Ling. Winda Su malas untuk berdebat dengan Boni Su, dia melambaikan tangan dengan lelah, kamu pergi siapkan acara pembukaan tahun depan saja. Pada malam itu, Daniel Su, Chandra Su, Willy Han dan Nenek Su berempat sedang makan bersama. Nenek, proyek herbal sudah berhasil mengembangkan hasil produk, juga sudah mulai dilakukan uji coba. Hasil tahap awalnya sangat bagus, peluang keberhasilan untuk menyembuhkan virus HIV mencapai 80%. Setelah perbaikan lanjutan, bisa mencapai 95% ke atas. Daniel Su melaporkan hasil pencapaian terakhir dengan bangga, jika berjalan lancar, setengah bulan kemudian hasil produk kita sudah bisa dipasarkan. Nenek Su tersenyum tak tertahankan, bagus, bagus sekali. Daniel Su, kamu sangat hebat. Daniel Su semakin melayang karena mendapatkan pujian dari nenek, nada bicaranya pun berubah. Setelah kita mengumumkan hasil uji coba tahap awal, ada reaksi yang sangat besar di pasar. Banyak sekali pemasok serta perusahaan obat dan medis yang membawa uang datang mencari kita, berebutan ingin bekerja sama dengan kita. Sekarang uang muka kontrak yang sudah kita terima, sudah mengembalikan setengah dari modal riset. Bagus, sudah tiba saatnya keluarga Su kita terbang tinggi. Nenek Su menepuk meja, wajahnya merah saking bersemangat. Sejak kakek Su meninggal, kerugian dari perusahaan keluarga Su kita sudah melebih setengah. Ada sangat banyak orang di pasar bisnis yang tidak memandang baik pada perkembangan keluarga Su kita. Tetapi tidak ada orang yang akan menyangka, kita berhasil menciptakan jalan kemakmuran selangkah demi selangkah dengan usaha kita sendiri. Setelah produk obat dipasarkan dan mendapat keberhasilan besar, keluarga Su kita akan lebih kuat daripada di tangan kakek Su. Semua orang bersulang pada Nenek Su, suasana sangat ramai. Setelah makan dan minum sesaat, semua orang pun sudah sedikit mengambang. Daniel Su berkata dengan angkuh, sekarang keluarga Su sedang marak di berbagai hal, satu-satunya yang menyebalkan adalah, Winda si orang tak tahu diri itu. Akhir-akhir ini dia bahkan mengerahkan usaha besar untuk mengembangkan rumah sakit Husada, serta melakukan renovasi dan pembukaan kembali. Dia kira dengan usahanya sendiri sudah bisa mengembangkan rumah sakit Husada. Benar-benar naif sekali. Tanpa adanya dukungan dari keluarga Su kita, rumah sakit Husada hanya air tak beriak saja. Chandra Su juga berkata, benar, sebelumnya rumah sakit Husada bisa berkembang dengan lumayan, semua adalah karena mendapatkan dukungan dari keluarga Su. Sekarang Winda Su menguasai rumah sakit Husada dengan menjadi wanita simpanan orang lain, dan mengira bisa mengembangkannya, sebenarnya hanya harapan tinggi belaka. Willy Han berkata, jika aku tidak salah ingat, besok adalah hari rumah sakit Husada dibuka kembali. Sebelumnya Winda Su sudah datang 2 kali, berharap perusahaan Su kita bisa mengutus perwakilan untuk menghadiri acara pembukaan, tetapi ditolak. Daniel Su berkata dengan lantang, tentu saja ditolak. Keluarga Su kita menolak untuk hadir, dengan keadaan keluarga Su kita yang sekarang, takutnya perusahaan obat lainnya juga tidak akan menghadiri acara pembukaan itu. Pada saatnya nanti, acara pembukaan dia hanyalah lelucon, juga adalah luka berat terhadap perkembangan rumah sakit Husada ke depannya. Nenek Su berkata, dapat dilihat,
Winda ingin membebaskan diri dari keluarga Su dan berkembang mandiri. Pemikiran seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kali ini anggap saja beri dia pelajaran. Acara pembukaan besok, tidak ada satupun keluarga Su yang boleh pergi. Jika kalian ingin pergi menonton pertunjukan, pergi diam-diam saja. Nenek Su bangkit berdiri, malam ini, aku akan mengeluarkan pemberitahuan atas nama perusahaan Su, menolak untuk menghadiri acara pembukaan rumah sakit Husada. Aku justru ingin melihat, siapa di dunia medis kota Zonghai yang berani pergi menghadiri acara pembukaan rumah sakit Husada. Tepat juga bisa menguji, seberapa besar bobot keluarga Su yang sedang marak ini di dunia medis kota Zonghai. Keesokan paginya, Winda Su sudah datang ke rumah sakit Husada pada pagi-pagi, untuk mempersiapkan berbagai hal terkait acara pembukaan. Berdasarkan pemberitahuan sebelumnya, hari ini adalah hari di mana rumah sakit Husada akan dibuka kembali setelah direnovasi. Acara pembukaan rumah sakit sangat berbeda dengan acara pembukaan perusahaan. Acara pembukaan perusahaan pada umumnya dihias dengan meriah, tetapi rumah sakit tidak bisa seperti itu. Paling-paling mengundang tokoh besar di dunia kedokteran atau pemimpin yang bersangkutan untuk memberikan pidato tentang kesehatan, lalu memberikan suplemen dan sejenisnya sebagai hadiah. Kunci penting di dalamnya, tidak ada pada seberapa besar kehebohan di lokasi, melainkan berita terkait acara pembukaan hari itu. Acara pembukaan rumah sakit pada umumnya, akan dihadiri oleh pemimpin besar, serta tokoh-tokoh besar dari dunia kedokteran dan ranah medis. Begitu berita dirilis, dapat membangun citra yang sangat kuat di dalam hati masyarakat. Sama seperti pembukaan restoran, jika tidak tercipta daya pengaruh yang sangat besar pada acara pembukaan, maka tekanan pada performa rumah sakit selanjutnya akan sangat besar. Awalnya Winda Su sudah mengundang banyak sekali tokoh-tokoh besar untuk datang meramaikan, tetapi tidak ada orang yang merespon. Pagi-pagi ini juga hanya Lulu Zhang yang membawa Jenny Hu dan Karen Adriana yang datang kemari. Ini membuat Winda Su sedikit terharu. Akan tetapi, pada pagi ini, ada sebuah berita utama yang dirilis di berbagai media. Perusahaan Su menolak untuk menghadiri acara pembukaan rumah sakit Husada. Berita yang dingin ini, membuat Winda Su merasa sangat sedih. Lulu Zhang tidak tahan untuk berkomentar, keluarga Su keterlaluan sekali. Winda, kamu setidaknya juga adalah orang keluarga Su, jangankan membeli rumah sakit Husada dengan harga tinggi, sekarang rumah sakit Husada pun akan dibuka kembali, keluarga Su bahkan tidak menghadiri acara pembukaan. Apakah mereka adalah manusia? Jenny Hu juga mengernyit. Keluarga Su memang terlalu tak berperasaan. Sementara Karen Adriana yang sedikit tidak fokus. Dalam beberapa hari ini, kondisi mentalnya tidak begitu baik karena Eric Ling mengungkit kabar tentang abangnya. Winda Su mendesah, dari awal aku sudah menduga keluarga Su tidak akan datang menghadiri acara pembukaan kita. Namun tak kusangka, keluarga Su bahkan mengumumkan berita terang-terangan. Ini sama saja dengan memaksa mitra kerja dan koneksi keluarga Su untuk memihak, pengelolaan rumah sakit kita semakin terpuruk. Lulu Zhang berkata dengan marah, busuk sekali hati keluarga Su. Masih ada 2 jam lagi acara pembukaan kita akan dimulai, jika tidak ada orang lain yang datang, akan memalukan sekali. Wajah Winda Su menjadi hitam. Jika acara pembukaan dirusak, yang paling malu adalah dia sendiri. Tidak peduli sebagus apapun dia mengelola rumah sakit, jika acara pembukaan tidak dapat menciptakan ketenaran, maka rumah sakit juga tidak dapat berkembang besar. Jenny Hu berkata, Kak Winda, menurutku dengan keadaan sekarang ini, lebih baik acara pembukaan diundur saja, kalau tidak, sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan rumah sakit ke depannya. Lulu Zhang segera mengiyakan, benar, aku juga berpikir seperti itu. Winda, skala dari acara pembukaan pasti tidak boleh terlalu rendah, kalau tidak, lebih baik jangan diadakan saja. Winda Su sangat dilema, pemberitahuan pun sudah dikeluarkan, undangan juga sudah disebar, jika tidak diadakan, juga adalah kerugian bagi reputasi kita. Lagi pula sudah akan dimulai, mulai saja kalau begitu.
Winda Su mengeluarkan dana besar untuk mengatur manajemen internal dan renovasi. Tujuan dari acara pembukaan kembali adalah agar nama rumah sakit Husada bisa selangkah lebih maju. Sekarang, takutnya pemikiran ini hanyalah angin belaka. Jika tidak dibuka tepat waktu, bahkan reputasi dan aliran orang pada awalnya juga akan susah dipertahankan. Bonisu, kamu pergi siapkan acara pembukaan. Semuanya berjalan sesuai rencana awal. Winda Su membuat keputusan. Semua orang mulai sibuk. Jenny Hu dan Lulu Zhang mereka juga mulai berdandan, bersiap untuk acara berikutnya. Tepat ketika itu, tiba-tiba Daniel Su berjalan masuk membawa Chandra Su. Winda Su menjadi girang. Daniel Su, terima kasih kamu datang meramaikan. Seketika itu, Winda Su sangat terharu di dalam hati. Di saat dia paling putus asa, pada akhirnya keluarga Su tetap bersedia untuk datang meramaikan. Namun perkataan Daniel Su berikutnya langsung membuat Winda Su jatuh ke dalam lubang es. Adik Winda, aku hanya lewat saja, sekalian datang lihat-lihat. Pihak keluarga melarang keras orang keluarga Su untuk datang menghadiri acara pembukaan rumah sakit Husada. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi aku akan menyaksikan acara pembukaan besar dari rumah sakit kamu di balik sana. Perkataan yang dingin membuat semua orang pun tercengang. Keluarga Su, bahkan begitu tak berperasaan. Ya sudahlah tidak datang untuk membantu Winda Su, malah menyaksikan di balik sana, bukankah mereka datang untuk menertawakan? Lulu Zhang mendengus, Daniel Su, takutnya kamu datang untuk menertawakan Winda. Daniel Su berkata dengan sungguh-sungguh, meski pihak keluarga sudah mengeluarkan larangan keras, tetapi aku pribadi sangat perhatian pada karir adik Winda. Aku datang kemari, hanya karena dukungan tersembunyi aku pribadi pada adik Winda. Lalu Daniel Su membawa Chandra Su pergi. Di tengah paviliun di depan pintu rumah sakit, dari kejauhan mereka menyaksikan acara pembukaan yang berangsur-angsur dimulai. Jam 8 pagi hari, acara pembukaan dimulai. Winda Su membawa Boni Su muncul di pintu utama. Ada banyak wartawan media yang sudah hadir di tempat untuk merekam. Di atas panggung di depan pintu, dengan sangat menyentuh Winda Su menceritakan sejarah lampau rumah sakit Husada, serta strategi berikutnya untuk melayani para masyarakat. Hanya segelintir orang yang datang untuk menyaksikan, keadaan sangat canggung sekali. Boni Su yang berdiri di atas panggung sudah berwajah merah, Winda Su pun lebih canggung lagi. Ketika alur acara pembukaan hampir berakhir, juga tidak ada seberapa orang yang datang untuk menyaksikan. Hadiah kesehatan yang sudah disiapkan, hanya puluhan buah saja yang diberikan keluar. Para wartawan berita yang diundang sangat kehabisan kata-kata, lalu mereka semua pergi. Acara pembukaan apa-apaan ini, selama bertahun-tahun aku menjadi wartawan, belum pernah melihat acara pembukaan yang segagal ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Acara pembukaan yang sesampah ini, jika aku tulis ke dalam berita, pasti akan mati dimarahi oleh kepala redaksi. Aku tidak berani tulis lagi. Aku juga tidak liput lagi, cepat pergi ke tempat lain saja untuk cari berita. Belasan wartawan itu pergi semua. Para pemasok dan mitra kerja yang menaruh perasaan baik pada rumah sakit Husada, saat ini juga pergi semua. Keadaan menjadi semakin buruk rupa. Daniel Su dan Chandra Su terus menyaksikan dari paviliun di samping pintu utama. Sudut bibir Daniel Su menampakkan senyuman sombong. Keluarga Su mengeluarkan suara tidak menghadiri acara pembukaan rumah sakit Husada. Benar saja ada sangat banyak mitra kerja yang memihak dan tidak datang. Tanpa keluarga Su, dia Winda Su bukan apa-apa. Masih dengan bodohnya berharap menciptakan lahan dengan usaha sendiri. Benar-benar lelucon besar. Chandra Su berkata, itu tentu saja. Awalnya keluarga Zhang ingin datang, tetapi setelah mendengar pemberitahuan dari keluarga Su, dia juga menyerah. Keluarga Su kita sudah viral seiring dengan berjalannya proyek herbal, ada banyak sekali tokoh besar yang tidak ingin bermasalah dengan kita. Dapat dilihat, posisi keluarga Su kita semakin hari semakin kokoh. Keluarga Zhang, yaitu keluarganya Weli Zhang,
merupakan pemasok produk obat-obatan terbesar di kota Zhonghai, jauh lebih kuat daripada keluarga Su. Sebelumnya, keluarga Su yang harus menjilat keluarga Zhang, namun seiring dengan viralnya proyek herbal, keluarga Zhang juga mulai memihak pada keluarga Su. Daniel Su berkata dengan angkuh, kepemihakan keluarga Zhang melambangkan posisi keluarga Su kita yang semakin tinggi. Kedepannya begitu proyek herbal memperoleh keberhasilan besar di pasarnya, keluarga Su kita masih akan selangkah lebih maju, langsung masuk ke dalam SPZ. Chandra berkata menepuk pantat kuda, itu tentu saja, kebangkitan keluarga Su sudah terjadi dengan besar-besaran, tak terhentikan. Tepat ketika itu, ada seseorang yang berjalan kemari, dia berkata pada Daniel Su dengan senyum, CEO Su, tak disangka kamu juga datang menonton pertunjukan. Orang yang datang berumur 40-an tahun, mengenakan setelah kasual warna hitam, dan memakai jam tangan Vacheron Constantin, sangat elegan. Daniel Su berkata sambil bersoja, hari ini kepala redaksi Leon Li lumayan punya ketertarikan, bahkan datang juga. Leon Li, merupakan kepala redaksi dari Zhonghai Headlines, menguasai lebih dari 50% media berita, adalah tokoh besar ternama di dunia media kota Zhonghai. Lebih dari setengah berita utama di kota Zhonghai pun dirilis melalui tangan kepala redaksi Li. Sekarang juga merupakan mitra kerja media eksekutif dari proyek herbal, mengatur segala hal terkait pemberitaan dan iklan dari proyek herbal. Dapat dikatakan, proyek herbal memiliki kemakmuran hari ini, tak luput dari kontribusi Leon Li. Leon Li berkata sambil tersenyum, aku kebetulan lewat, sekalian datang lihat-lihat. Hahaha. Daniel Su tertawa tak tertahankan, kebetulan sekali, aku juga kebetulan lewat. Mereka saling bertatapan dan tertawa. Leon Li berkata, aku lihat banyak sekali wartawan yang merasa acara pembukaan ini terlalu memalukan, tidak ingin memberitakannya, takut akan malu. Tetapi aku tidak berpikir begitu, sebaliknya aku merasa acara pembukaan ini bisa dijadikan berita besar. Maka aku sekalian datang lihat-lihat, ambil bahan di tempatnya langsung. Daniel Su tertawa dan berkata, kepala redaksi Li memang berpikiran cermat dan unik. Benar, keadaan nyata di sini jika disebarluaskan di internet, takutnya mulai saat ini rumah sakit Husada akan menjadi sebuah lelucon. Kedepannya, juga akan semakin susah dalam pengelolaannya. Leon Li berkata, makanya, ini adalah berita besar. Artikel dan fotonya juga sudah disiapkan. Ketika aku datang kemari, berita sudah disebarkan. Daniel Su sangat puas dengan kemampuan dan koneksi kepala redaksi Li. Begitu berita disebarkan, pasti akan seketika merambat di internet. Leon Li mengeluarkan ponsel dan membukanya. Lalu dia memperlihatkan ponsel pada Daniel Su, sudah viral di internet. Daniel Su semakin bergairah melihatnya. Bagus, dengan begitu, pada dasarnya sudah menjatuhkan vonis hukuman mati pada rumah sakit Husada. Kepala redaksi Li turun tangan, memang tidak biasa. Leon Li berseri-seri, karena CEO Su pun tidak peduli dengan hidup mati rumah sakit Husada. Jika aku juga membuat berita, lalu untuk apa ambil hati? Saat ini, acara pembukaan sudah mendekati akhirnya. Meski ada Jenny Hu dan Karen Adriana yang menopang acara, tetapi juga tidak berhasil ditopang. Pertama, adalah karena ketenaran Jenny Hu tidak cukup besar. Kedua, pada dasarnya Jenny Hu juga berkecimpung di dunia hiburan, daya pengaruhnya terlalu kecil untuk acara di rumah sakit yang begitu serius. Bonnie Su tergesa-gesa menghampiri Winda Su, dia membuka ponsel dan memperlihatkan beberapa berita pada Winda Su. Seketika wajah Winda Su berubah drastis, badannya bergoyang tak terkendali. Muncul satu berita yang sangat viral di internet, acara pembukaan rumah sakit Husada mengalami pendinginan, mengapa rumah sakit Husada kehilangan hati para warga. Artikel menggunakan sudut pandang yang sangat profesional untuk mengkritik berbagai performa dari rumah sakit Husada. Serta menganalisis bagaimana proses rumah sakit Husada yang kehilangan hati para warga. Setelah membaca artikel ini, Winda Su sangat panik dalam hati.
karena di dalamnya terkait dengan sangat banyak rahasia dan privasi rumah sakit Husada, serta menekankan kelemahan rumah sakit Husada dan memperbesarnya dengan tanpa batasan. Pasien manapun yang melihat analisis seperti ini, takutnya juga akan mencemooh rumah sakit Husada dengan besar-besaran, tidak lagi berani pergi berobat ke rumah sakit Husada. Yang lebih penting lagi, orang yang merilis berita ini adalah kepala redaksi yang paling terkemuka di kota Zhonghai, yaitu Leon Li. Tak perlu dikatakan, Winda Su juga tahu seberapa besar luka yang akan diciptakan pada rumah sakit Husada karena artikel ini. Misalnya, ada 2 orang pasien yang meninggal karena tak tersembuhkan pada bulan lalu di rumah sakit Husada. Awalnya ini adalah fenomena dunia kedokteran yang sangat wajar, namun di dalam artikel, dengan sangat profesional menunjukkan alasan dari 2 kejadian kematian ini. Alasan utamanya adalah karena keterampilan dokter yang tidak memadai, serta fasilitas medis yang terlalu tua. Hal ini menyebabkan kehebohan besar. Komentar yang muncul di internet sudah tak terhitung jumlahnya, semuanya mencaci maki dan menuntut kesalahan rumah sakit Husada. Winda Su sangat amat sedih, karena luapan amarah yang menyerbu di dalam hati, hampir saja dia langsung pingsan di tempat.